Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam kasih karunia Tuhan pada pagi hari ini dalam acara program Gemar, Gerakan Membaca Rutin pada tanggal 29 hari Senin bulan Juni 2020. Pada pagi hari ini saya menerima mujizat dari Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, yang terambil dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kunci dari pembacaan ayat ini bahwa kita disebut sebagai saksi mata dari kebesaran Tuhan. Untuk kita bisa menjadi atau kita bisa disebut menjadi saksi mata atas kebesaran Tuhan, ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kita harus melihat sendiri kebesaran Tuhan itu. Kita harus mendengar sendiri kebesaran Tuhan itu. Kesimpulannya bahwa kita harus mengalami sendiri atas kebesaran Tuhan. Kadang kita untuk bisa menerima mujizat kebesaran Tuhan, kita harus mengalami terlebih dahulu. Seperti kita mengalami mujizat kesembuhan. Tidak mungkin kita akan menerima mujizat kesembuhan kalau kita tidak mengalami dulu penyakit, masalah penyakit. Kadang kita mendengar banyak kesaksian, puji nama Tuhan, saya dapat mujizat, penyakit saya bisa disembuhkan, padahal menurut diagnosa seorang dokter, kecil kemungkinannya untuk bisa sembuh. Karena kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam hidup saya, maka saya diizinkan Tuhan bisa disembuhkan. Kadang kita harus mengalami suatu permasalahan ekonomi dulu, baru kita ini menerima berkat jasmani dari Tuhan. Kadang kita ini bisa bersyukur terhadap kebesaran Tuhan pada saat kita mengalami banyak permasalahan, baik masalah sakit maupun masalah ekonomi. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara terkasih sidang jemaat GSJA Peniel Surabaya maupun sidang jemaat GSJA Peniel Kemendung Anugerah, pada saat kita mengalami permasalahan baik masalah ekonomi maupun masalah sakit, yakin dan percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan mujizat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita jangan kecil hati, kita jangan putus asa terhadap semua permasalahan yang kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang bisa diandalkan. Kita sebagai orang pilihan yang akan dijadikan saksi mata oleh Tuhan atas kebesaran-kebesaran mujizat-mujizat yang telah terjadi. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi saksi atas kebesaran Tuhan. Dalam catatan saya ini, ya. Yang kedua, sejauh mana kita ini, pengenalan kita ini terhadap kepribadian Tuhan. Dan untuk bisa kita mengenal lebih dekat kepribadian Tuhan, maka kita harus rajin untuk datang berbakti, kita datang ke gereja, kita menyanyikan puji-pujian, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Kita akan lebih mengenal Tuhan yang kita sembah ini dengan cara kita rajin datang ke gereja, rajin kita mengikuti ibadah online, rajin kita mengikuti acara gemar seperti pagi hari ini, gerakan membaca rutin terhadap Alkitab ini.
Kadang kita ini banyak mengalami suatu permasalahan terhadap pengenalan kita terhadap Tuhan. Satu contoh, pada saat kita di gereja, kita sering mendengarkan firman Tuhan, tapi juga banyak yang kita ini mainan HP sendiri. Ada SMS, ada WA, sehingga kita ini terhalang terhadap pengenalan kita sama Tuhan. Tapi yang jelas, dengan kita rajin datang ke gereja, kita rajin mendengarkan ibadah secara online, melihat ibadah secara online, kita mendengar dan melihat acara gemar seperti pagi hari ini, maka kita akan lebih dekat, kita akan lebih mengenal kepribadian daripada Tuhan Yesus yang kita sembah. Satu hal yang perlu kita imani dan kita yakini, bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan akan nyatakan berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya kepada kita semua, yang bisa disebut sebagai saksi mata terhadap kebesaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini renungan saya akhiri. Sebelum kami mengawali aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi yang indah ini, Engkau sudah memberikan berkat kepada kami semua, dengan menjadikan kami sebagai saksi mata atas kebesaran daripada firman-Mu. Kami boleh menerima semua mujizat-mujizat yang ada. Kami tidak kecil hati, walaupun kami mengalami permasalahan terhadap kesehatan kami. Karena mujizat Tuhan, kesembuhan akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Segala penyakit akan Engkau lalukan dalam kehidupan kami. Kadang kami merasa putus asa, kecil hati, tetapi pada pagi hari ini, kami boleh memiliki iman semangat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Atas semua yang terjadi dalam kehidupan kami, kami ingin mengenal Engkau lebih dekat. Kami ingin memiliki iman yang kuat untuk bisa menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Tetapi karena kasih kemurahan-Mu, kami boleh dikuatkan. Satu hal yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing, karena Engkau punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.